mengambil contoh, gak sopan ya pakai aku, pakai saya Audi ini ditulung gak bahas opo iku karir. Di bidang karir ini peserta karya wisata ini mempunyai fungsi atau tujuan. Apa teman-teman? Teman-teman ulangi ya Beb. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Natalinda Hayu. Saya mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya. Di videoku hari ini, aku akan membawakan sebuah informasi mengenai salah satu teknik yang ada di jurusan Bimbingan Konseling. Nah, di Bimbingan Konseling ini punya 4 bidang. Yang pertama ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Aku mau ngambil salah satu tekniknya, yaitu bidang karir. Bidang karir ini berguna loh buat kalian yang sedang berada di kelas 6, kelas 9, atau kelas 12. Jadi buat kalian yang akan mengakhiri jenjang pendidikan dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Di karir ini juga ada 4 teknik teman-teman. Jadi kayak ada teknik kenogram, teknik sosiodrama, karir D, dan karya wisata. Aku mengambil salah satunya, yaitu teknik karya wisata. Teman-teman tahu nggak apa itu karya wisata? Karya wisata itu adalah, kalau secara umum pengertiannya, pergi ke suatu tempat untuk kepentingan bekerja. Nah, karena kita dalam dunia pendidikan, karya wisata ini artinya membawa peserta didik keluar mengunjungi suatu tempat atau objek dalam rangka proses belajar. Teman-teman tahu nggak, ternyata karya wisata ini adalah salah satu program BK loh. Dan karya wisata ini masuk ke dalam layanan bimbingan klasikal. Mungkin teman-teman ada beberapa yang belum tahu. Jadi bimbingan klasikal ini artinya peserta didik dalam kelas besar. Nah, tapi karena kita berada di luar kelas, kita melakukan karya wisata, jadi artinya bimbingan klasikal ini peserta didik dalam jumlah yang besar. Fungsinya karya wisata, teman-teman tahu nggak sih apa fungsinya? Yang pertama, menghilangkan kejenuhan yang dialami peserta didik. Karena pasti mereka akan mengalami kejenuhan karena kondisinya yang monoton di dalam kelas. Apalagi sudah bertahun-tahun lamanya belajar hanya di dalam kelas. Yang kedua adalah membawa peserta didik belajar di luar kelas. Dan yang terakhir atau fungsi utamanya adalah membawa peserta didik belajar keluar kelas supaya mereka bisa mengetahui lingkungan secara konkret atau secara nyata. Karena setelah peserta didik bisa mengetahui secara langsung, misalkan mereka, gini teman-teman, misalkan mereka sudah dapat materi dari dalam kelas, dan setelah mereka mengetahui secara langsung di lingkungan atau keadaannya seperti apa, pasti mereka akan lebih memahami, oh jadi seperti ini yang saya pelajari di kelas, saya bisa menerapkannya atau saya bisa melihat langsung ketika ada pelaksanaan karya wisata. Nah, setelah fungsi, kita akan lanjut ke tahap langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya saya mengambil 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan laporan. Di tahap persiapan, yang pertama adalah pembentukan tujuan dari karya wisata. Karena di dalam tujuan ini harus menunjang kebutuhan dari peserta didik. Misalkan saya mengambil contoh peserta didik yang berasal dari jurusan Tata Boga. Dia akan melakukan karya wisata di sebuah restoran yang mungkin ada di lokasi tempat wisata atau di hotel yang ada di Kota Batu. Seperti itu contohnya. Terus yang kedua, melakukan survei. Karena survei ini penting ya teman-teman, supaya
bisa memiliki referensi, entah itu mengenai akomodasi, konsumsi, dan tempat dan yang lainnya. Yang kedua, kita masuk ke tahap perencanaan. Di tahap perencanaan yang pertama ada membahas hasil survei dan membentuk panitia. Biasanya panitia ini dari pihak guru dan pihak peserta didik. Biasanya teman-teman, kalau dari pihak peserta didik itu bisa dari OSIS maupun perwakilan di setiap kelasnya. Yang kedua, membentuk jadwal kegiatan acara selama karya wisata berlangsung. Karena bagaimanapun, karena terhambat oleh waktu yang singkat, yang biasanya hanya dilakukan dalam waktu 1 hari saja, minimal 1 hari. Jadi kegiatan peserta didik ini harus berjalan efektif dan berkualitas supaya mereka bisa menangkap informasi itu lebih produktif begitu. Yang ketiga, ada metode pengumpulan data. Biasanya ada cara sederhana seperti wawancara dan peserta didik mengamati secara langsung. Yang ketiga, ada tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini, ketika sudah harinya melakukan karya wisata, tugasnya peserta didik adalah beraktivitas sesuai dengan jadwal acara atau jadwal kegiatan yang sudah dibuat sebelumnya. Dan di sini guru BK dan guru pembimbing memiliki tanggung jawab mengkondisikan peserta didik supaya mereka tetap dalam kondisi yang kondusif gitu. Nah, di tahap terakhir yaitu pembuatan laporan berisi mengenai informasi yang didapatkan oleh mereka, oleh peserta didik selama di tempat karya wisata. Yang kedua, berisi hasil pengamatan mereka. Jadi bedanya dengan yang pertama, informasi ini lebih berfokus kepada penyampaian pemandu dan peserta didik mendengarkan. Di yang kedua, pengamatan ini jadi peserta didik melihat secara langsung apa yang sudah mereka dapatkan atau yang pihak tempat wisatanya berikan. Jadi misalkan saya mengambil contoh tata boga tadi. Misalkan kalau di tahap pengamatan ini peserta didiknya berada di dapurnya restoran, jadi mereka bisa melihat oh seperti ini cara pembuatannya atau cara pelaksanaannya begitu. Nah, di setiap teknik pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan. Sama halnya dengan teknik karya wisata. Apa saja sih kelebihan dari teknik ini? Kelebihan dari teknik karya wisata yang pertama, peserta didik mendapatkan pembelajaran yang lebih modern. Karena apa? Melibatkan lingkungan secara nyata dalam proses pembelajaran mereka. Yang kedua, mengasah keterampilan yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, karya wisata ini terlihat lebih relevan karena lebih menuju kepada kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, peserta didik mendapatkan informasi, jadi wawasan mereka bisa lebih luas teman-teman. Teman-teman, jadi selain kelebihan, karya wisata ini juga memiliki kekurangan. Apa sih kekurangannya? Yang pertama adalah terkendala di biaya dan fasilitas. Ada beberapa sekolah yang tidak memberikan fasilitas yang cukup untuk peserta didiknya melakukan karya wisata. Yang kedua, terkendala oleh koordinasi yang harus dilakukan oleh guru BK dan guru mata pelajaran. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi tetap tersusun jadwal yang rapi, baik untuk pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, perlunya koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak orang tua supaya tidak terjadi miskomunikasi teman-teman. Karena bisa juga pihak sekolah sudah membuat kegiatan dan BK memiliki program karya wisata, jadi supaya tidak tumpang tindih kegiatannya. Yang terakhir, kekurangan karya wisata biasanya lebih berfokus kepada rekreasi daripada
belajarnya di sana. Jadi peserta didik ini lebih berpikiran bahwa di sana mereka akan refreshing. Mungkin benar belajar dengan refreshing, tapi mereka justru meninggalkan tujuan utamanya mereka ke sana. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, cukup ya video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi.